Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, dimanapun saudara berada dan menyaksikan ini, saya percaya kita semua tetap fokus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, keadaan dunia saat ini membuat kita mudah sekali khawatir dan kehilangan fokus dari perkara yang ada di atas. Salah satu hal yang kerap kali menjadi distraksi adalah perihal keuangan. Di dalam Matius 19 ayat 16-26 tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini, kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke sorga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu, pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, yaitu Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada di dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu.
Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-Nya. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ya, secara eksternal mungkin telah ditaati dengan sempurna. Tetapi bagaimana dengan yang di dalam hati? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tetapi juga hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia luput menyadari bahwa hatinya terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya melebihi kasihnya kepada Allahnya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, melainkan Mamon. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di sorga, kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di sorga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya memikirkan soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput, atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas nomor 1 dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Saya berdoa, kita semua terus setia, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri, serta berfokus pada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab kuasa kasih-Nya sudah melimpah atas setiap kita. Dan sampai detik ini tidak pernah kita melihat anak-anak yang menyembah Tuhan ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan setia. Tuhan adalah Allah yang setia. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu
jauh-jauh daripadamu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang bagai raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Sekali lagi coba Tuhan katakan, angkat kedua tanganmu. Kasih-Mu mengalir di tempat ini. Oh, kasih-Mu. Dekat padamu Tuhan. Ku kan terbang bersamamu Yesus. Ku kan terbang. Yes Lord. Mari kita jemput bangkit berdiri bersama-sama. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang terikat dibebaskan oleh Tuhan. Biar kerajaan Tuhan datanglah, kehendak-Mu jadilah di HOB seperti di surga. Yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua luar biasa bersama dengan Tuhan, amin. Boleh salam kanan kirinya, berikan senyuman yang terbaik. Katakan hari ini kau pasti diberkati Tuhan. Sebab kasih kuasa Tuhan mengalir bagi setiap kita, amin. Dia akan memelukmu, yang berbeban berat akan dipeluk sama Tuhan. Bahkan yang sakit akan disembuhkan. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan sama-sama. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari katakan dengan segenap hatimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari
ajaib. Siapa di antara kita yang masih mau menyembah Tuhan di tempat ini? Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Oh, ada kuasa di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Oh, mari angkat suaramu lebih lagi buat Tuhan kita. Sama-sama angkat suara. Namanya Tuhanku, menara yang teguh.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami akan menerima firman Tuhan pada pagi hari. Terus Roh-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman yang melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, bersorak penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
Bapa, kiranya apa yang kami kumandangkan lewat lagu sungguh kami peragakan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa Tuhan saja cukup bagi kami. Untuk itulah kami berada di tempat ini saat ini, Bapa. Kami rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah di sisa umur hidup kami ini, Bapa, kami mau terus kejar ketinggalan kami. Ampuni segala ketidaktepatan yang sudah kami lakukan, Bapa. Dari perbuatan-perbuatan kami yang tidak menjadi berkat bagi sesama, perkataan-perkataan kami yang melukai hati-Mu dan hati sesama, bahkan sesuatu yang mungkin masih ada dalam pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau saat ini loh hati kami menjadi tanah yang subur, menjadi tempat yang tepat menerima kebenaran firman Tuhan yang sungguh kami yakin mengalir dari tahta surgawi, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini kami berbeda, Tuhan. Dan besok kami hidup secara berbeda karena kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, durasi hidup kita yang singkat ini, kenapa saya bilang singkat? Karena 80 tahun itu dibandingkan dengan kekekalan gak ada apa-apanya. Kita itu memasuki kehidupan yang sesungguhnya itu di kekekalan nanti. Dan itu namanya kekal. Kekal itu tidak ada batas waktunya. Maka umur hidup kita yang 80 tahun ini dibandingkan dengan kekekalan gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Belum lagi kita usianya udah berapa ini gitu. Waktu kita udah tinggal berapa banyak lagi. Sangat singkat. Dan di singkatnya durasi hidup kita ini merupakan satu-satunya kesempatan bagi kita untuk mengenal Allah yang benar dan dikenal oleh Allah yang benar. Kita tidak punya waktu yang lain Bapak Ibu. Pak, nanti deh Pak, waktu menjelang ajal di ruang ICU saya baru mau kenal Tuhan, terlambat. Karena mengenal Tuhan itu bukan baca isi Alkitab sampai selesai udah kenal Tuhan, enggak. Apa yang kita baca itu harus kita alami bersama Tuhan dalam hidup sehari-hari. Nah, dalam pengenalan akan Tuhan, kita tuh dilatih berinteraksi dengan Dia. Kita dilatih berinteraksi dengan Tuhan. Dan interaksi dengan Tuhan ini, Bapak Ibu, merupakan awal dari perjalanan kita bersama Tuhan di kekekalan. Sebab kalau kita tidak belajar berinteraksi dengan Tuhan di sisa umur hidup kita, atau di kesempatan satu-satunya ini, dipastikan kita tidak mungkin bisa berinteraksi dengan Tuhan di kekekalan abadi. Jadi kalau ada orang Kristen tidak biasa berinteraksi dengan Tuhan, dipastikan dia tidak mengenal Tuhan yang benar. Mengenal Tuhan atau dalam istilah lain mengalami Tuhan tidak hanya pada saat di ruang ibadah seperti ini. Tentu kita mengalami Tuhan dalam ruang ibadah seperti ini. Tapi di sini hanya 1,5 sampai 2 jam. Mengalami Tuhan itu harus setiap detik hidup kita dimanapun kita berada. Mengalami Tuhan itu harus dalam kehidupan nyata sehari-hari. Saya pernah punya teman dulu,
dia lumayan kolesterolnya udah lumayan tinggi gitu. Tapi waktu kita makan seafood, dia makan seafood yang berkolesterol tinggi, makan udang, lumayan banyak. Terus teman saya bilang, bro hati-hati, kolesterol kamu udah tinggi. Oh tenang, kolesterol nggak ada di sini. Kolesterol adanya di lab katanya. Kita tuh sering begitu, Tuhan tuh di gereja. Begitu kita di marketplace, di tempat usaha kita, di warung, di toko, di karir kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ada Pak, ada ibadah karyawan di pabrik saya, bukan itu maksudnya. Dari cara kita berbisnis, dari cara kita memperoleh keuntungan, itu bisa kelihatan Anda menghayati kehadiran Tuhan atau tidak. Tuhan itu pribadi yang real, katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus merasakan kehadiran Dia dimanapun kita berada. Orang pacaran bisa virtual loh. Yang satu di Eropa, yang satu di Indonesia. Bisa pacaran bertahun-tahun, bisa timbul rasa. Tapi Tuhan tidak bisa diperlakukan secara virtual. Karena Dia pribadi yang real. Pak, enggak ada tuh Pak, Tuhan ada. Dia pribadi yang real. Jadi kalau kita tidak mengalami Tuhan dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita, saya mau bilang Bapak Ibu, sia-sia kekristenan kita. Sia-sia kekristenan kita. Kalau Anda tidak bisa merasakan Tuhan real, Anda hanya bisa merasakan Tuhan ada di ruang ibadah. Waktu Anda datang ke gereja, waktu Anda berdoa di ruang pribadi, Anda bisa nangis-nangis. Anda merasa ada urapan Roh Kudus, bulu kuduk naik-naik. Tapi waktu Anda di kantor terima tawaran berbuat curang, enggak naik bulu kudukmu. Hajar bleh. Sia-sia kekristenan kita Bapak Ibu. Karena Tuhan itu pribadi yang real. Anda hanya sekedar jadi orang beragama Kristen. Sementara nih fakta hidup kita nih sekarang Bapak Ibu, tahun 2026 tahun yang berat. Terasa di semua lini bidang bisnis berat. Perang belum selesai. Harga minyak mentah naik. Belum lagi kita Indonesia berhadapan dengan nilai tukar dolar yang makin mahal. Sehingga harga barang naik. $1 itu sudah 17.800 rupiah. Beli kedelai udah makin mahal karena kedelainya diimpor dari Amerika. Kedelainya dibawa ke kampung, digoreng jadi tempe goreng, mahal harga tempenya. Walaupun di desa orang tidak pakai dolar belanja. Sulit hidup. Bisnis makin susah, PHK banyak. Jadi orang tuh makin bersaing susah Bapak Ibu. Dan keadaan-keadaan yang sulit ini bisa menggiring kita untuk jatuh dalam sebuah keadaan tidak menghayati Tuhan secara real. Karena banyak pilihan, kita bisa memperoleh keuntungan dengan cara nggak benar. Ada tawaran dari kuasa gelap, ada tawaran dari dunia ini. Pak, teman-teman saya semua korupsi Pak. Ya biarin mereka korupsi. Nah itu godaan-godaan seperti itu. Belum lagi bisnis dengan cara haram. Belum lagi penggelapan pajak. Dan lain sebagainya. Ini kita itu ada di pusaran ini Bapak Ibu. Orang Kristen tuh masuk di situ juga. Tapi apa yang menjadi pembeda? Kita tidak kompromi dengan perbuatan itu. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan itu real ada di mana-mana. Aku tidak mau melukai hati Tuhan. Ini pembedanya Bapak Ibu. Cuman kita sering lemah. Kita hanya bisa rasa Tuhan ada di ruang ibadah. Kita tidak bawa-bawa Tuhan di bisnis kita. Nah inilah yang saya maksud sebagai orang yang tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan secara real. Dia tidak mungkin bisa berinteraksi dengan Tuhan di kekekalan. Jadi sebuah fakta di depan mata kita, integritas jadi barang yang mahal.
Integritas itu antara yang diucapkan dengan yang dilakukan sama. Itu integritas. Kalau hari Minggu kita mendengarkan dan mengucapkan dan membaca firman, harusnya setiap hari kita menghidupi firman. Itu baru namanya integritas. Firman itu jangan dijadikan sebagai ilmu. Tahu, setuju, tapi tidak dihidupi. Rasul Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Iman itu harus ada tindakan, Bapak Ibu. Baru yang namanya logos yang kita pelajari, yang kita baca itu logos, dia berubah jadi rema dalam hidup kita ketika kita menghidupi. Itu baru namanya integritas, tapi sekarang sulit menemukan integritas. Kenapa? Karena dunia memang rusak. Standar degradasi moral itu turun sejak kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Belum lagi hidup makin susah yang saya sebutkan tadi. Dan ini fakta di sekitar kita, Bapak Ibu. Dulu banget tuh pernah kejadian. Tukang AC, servis AC di rumah. Saya lupa berapa unit, mungkin 5 atau 4 unit. Waktu dia mau buka bon, Pak mau ditulis berapa unit di bon? Maksudnya Pak, kalau masuk ke kantor kan harganya sekian Pak. Kalau yang 5 masuk ke kantor 2 unit, yang 3 bayar ke saya kasih diskon Pak gitu. Pernah terima yang begitu tawaran Bapak Ibu? Jangan mau, karena dia menyeret kita untuk berbuat dosa. Cuman Pak, masalahnya ibu-ibu paling demen kalau diskon. Jangan Bu. Kalau ibu-ibu beribadah di HOB jangan. Jangan. Itu fakta hidup Bapak Ibu. Itu tawaran-tawaran kayak begitu sering banget. Dimana dia menyeret kita masuk ke dalam perangkap iblis. Disitulah kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan secara real. Integritas menjadi digadaikan. Dan kita ada di pusaran kenyataan hidup seperti ini. Saya punya teman, punya perusahaan sama kayak saya, bukan sama tapi sejenis. Impor dari luar barangnya. Tapi nggak pernah punya izin impor. Ajaib kan, tapi bisa impor. Jalur borong, nggak resmi. Tapi kalau ke gereja, Tuhan gak suka dosa. Saya bukan mencela Bapak Ibu Saudara, saya sedih. Kenapa sih cari duit dengan cara begitu? Waktu kita mati nih Pak Bu, apa yang kita cari itu gak ada yang dibawa satupun. Apa yang bisa dibawa? Anda sering ke rumah duka lihat orang dalam peti itu gak ada bawa apa-apa. Betul? Paling cuman bawa gigi palsu yang ada emasnya, itu pun cuman 1 gitu. Cuman itu. Kan konyol. Bisnis dengan cara tidak benar, mati nggak dibawa, yang ditanya Tuhan pertanggungjawabannya, kan konyol. Pertimbangkan perkataan saya. Pak, emangnya Bapak nggak begitu? Saya juga pelaku usaha Bapak Ibu. Tapi saya berusaha dengan sukacita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ini istri saya menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara, saya tuh tanya sama Tuhan, penyebabnya apa ya Tuhan? 1, memang keadaan dunia sulit. Tapi kan anak-anakmu kan tahu kalau mati itu harta gak dibawa Tuhan. Punya keinginan daging. Terus apa lagi ya Tuhan? Tuhan kasih jawaban, firman tidak bertumbuh. Jadi kita tuh dengar firman tuh kita ngangguk-ngangguk, kita setuju. Tapi ketika dalam kehidupan nyata kita lupa apa yang kita dengar. Sehingga kita gampang tertarik, terseret oleh tawaran-tawaran yang menggadaikan integritas kita.
Harusnya kan ada pembeda, orang Kristen tuh nggak boleh begitu. Kenapa nggak boleh? Karena nggak mau melukai hati Tuhan. Karena menyadari hidup ini singkat. Aku mau berinteraksi dengan Tuhan secara nyata. Kan begitu. Kenapa firman tidak bertumbuh? Bukan firmannya yang salah. Tanah hati kita tandus. Makanya firman tidak bertumbuh. Mari kita buka Markus 4 ayat 18 dan 19. Markus pasal 4 ayat 18 dan 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Anda baca baik-baik. Itulah yang mendengar firman. Orang Kristen. Kalau orang non-Kristen mana mungkin dengar firman. Ini Tuhan lagi ngomong kita yang ada dalam ruangan ini. Tuhan izinkan ada semak duri dalam kehidupan kita. Lalu ayat 19, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apa sih Tuhan yang buat orang Kristen begitu gampang menggadaikan integritasnya padahal mengerti firman? 3 hal Tuhan tunjukkan dalam ayat 19 ini. Kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Saya akan bahas satu-satu kalau waktunya cukup. Saya tadi pagi di ibadah pertama cuman sampai yang ke-1 gitu. Mudah-mudahan ini cukup. Apa sih kekhawatiran dunia ini? Tuhan bilang kekhawatiran dunia ini tuh apa sih yang menghambat firman bertumbuh? Tentu kekhawatiran yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Apa itu? Pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau di Matius pasal 6 itu disebut jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Itu bicara tentang pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, kata Tuhan kamu jangan khawatir. Apa sih khawatir itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Arti kata khawatir adalah rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi dalam hidup kita, yang kita belum tahu di depan. Kita belum tahu nih, kita mulai khawatir. Kenapa kita khawatir? Kita takut tidak mencapai. Apa yang mau dicapai? Nah Bapak Ibu, dunia di sekitar kita itu tanpa kita sadari bikin standar kehidupan. Bikin standar kehidupan. Orang yang sudah menikah itu bertahun-tahun itu standar dunia itu harusnya udah punya rumah pribadi dong gitu. Jadi ketika ada orang yang belum punya rumah pribadi, oleh karena berbagai alasan, misalnya dia harus membiayai adik-adiknya sekolah atau berbagai alasan, dia tuh kalau tidak kuat mendengar firman, dia akan memelihara kekhawatiran. Belum punya rumah, lihat orang-orang udah punya. Apa itu kekhawatiran? Dia gelisah, takut, cemas. Kapan ya aku punya? Kok aku belum? Ketika dia datang ke gereja, itu yang menjadi ketegangan utamanya. Jadi setiap dia urusan sama Tuhan ya rumah. Dia mau dengar firman sehebat apapun, tidak mungkin bisa bertumbuh dan berbuah. Karena penghalangnya tuh itu, kekhawatiran akan dunia ini. Alkitab nggak pernah bikin standar harus punya rumah pribadi kok Bapak Ibu. Kita ini musafir kata Alkitab. Begitu waktu kita selesai kita check out, kita tinggalkan semua kok. Mana ada Alkitab bilang orang Kristen tuh harus punya rumah pribadi. Tapi kenapa kita ikut-ikutan cemas ketika kita belum punya rumah pribadi? Kontrak juga enak kok gitu. Saya punya prinsipal orang Inggris. Waktu beberapa tahun yang lalu datang ke Jakarta, dia bingung lihat orang Indonesia, terutama lihat saya. Kok orang-orang Indonesia tuh punya rumah pribadi semua gitu. Saya bilang, emang you kenapa? Kita tuh nggak ada konsep seperti itu katanya. Saya kalau senang tinggal di distrik ini, di kota London, saya tinggal angkat koper pindah ke apartemen di situ.
Di situ udah disiapin semua. Nanti 6 bulan kalau saya bosan, saya pindah lagi ke tempat lain. Di sana tuh kebiasaan kami seperti itu, kata dia. Terus lu cari duit buat apa? Kerja. Kan setiap akhir musim season itu kan ada libur. Dia jalan-jalan ke luar negeri. Kerja buat jalan-jalan gitu. Saya dalam hati, walaupun you orang dunia, you bukan orang Kristen, tapi you lebih musafir dari saya lo gitu. Benar loh Bapak Ibu. Nah kenapa kita tuh harus galau gitu kalau pertemuan keluarga, koko, adik, cici udah pada punya rumah, kita belum, terus kita kayak orang minder gitu, kayak ayam kena flu burung gitu. Kenapa kita jadi begitu gitu? Karena kita masuk dalam permainan dunia, harus punya standarnya, harus punya rumah, kalau belum nggak gimana gitu loh. Dalam semua bidang kehidupan tuh kayak gitu Bapak Ibu Saudara, bukan cuma soal rumah. Nanti udah mau akhir tahun nih, Desember nih. Mulai itu dunia sekitar kita bikin standar. Apa itu? Liburan. Udah bulan November, kalau ada keluarga yang belum punya uang ekstra untuk beli tiket pergi liburan, mulai galau. Jurus terakhir, pinjaman tanpa agunan. Beli tiket. Pulang liburan bulan Januari, kena PHK dia. Cicilannya nggak bisa dibayar, rumit hidupnya, bunga berbunga. Kenapa? Kan nggak ada standar. Alkitab bilang kalau akhir tahun harus pergi liburan, nggak usah, nggak ada standar itu. Nggak perlu harus pergi ke Eropa, nggak perlu harus ke Chili. Di sini juga banyak, ada Cililitan, Ciliwung, Cilincing. Tapi kita suka masuk dalam permainan standar dunia itu Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Apa sih yang bikin orang memelihara rasa khawatir? Saya menemukan di Matius 6 ayat 30, ternyata kurang percaya. Boleh tolong ditampilkan ayatnya, Matius 6 ayat 30. Dan jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai kamu orang yang kurang percaya? Oligopistos dalam bahasa Yunani. Saya percaya Pak. Percaya itu bukan aktivitas berpikir. Percaya itu tindakan. Iman kalau dalam bahasa Yunani itu pisteuo. Dalam bahasa Indonesia itu bisa dua terjemahan, bisa percaya, bisa iman. Dua-duanya kalau bahasa Yunaninya itu pisteuo. Pisteuo itu artinya menyerahkan diri kepada objek yang kita percayai, dalam hal ini Tuhan. Kita wujud nyatakan lewat tindakan. Tindakan apa? Ketaatan. Jadi kalau kita orang beriman, kalau kita orang percaya, berarti kita taat kepada perintah Tuhan. Kita wujud nyatakan lewat tindakan. Kalau kita taat pada lalu lintas, tindakannya kita tidak melanggar lalu lintas. Kalau Anda orang beriman, Anda harus menunjukkan taat pada perintah Tuhan. Itu baru namanya beriman. Nah, penyebab orang khawatir itu kurang percaya, kurang beriman. Semakin kamu besar kekhawatiranmu terhadap pemenuhan kebutuhan jasmani, semakin kamu kurang beriman. Apa sih yang harus kita lakukan? Dalam konsep Matius pasal 6, Tuhan Yesus berkata, pemenuhan kebutuhan jasmani itu, makan, minum, pakai itu, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita ini golongan yang mengenal Allah, katakan amin. Jangan kayak orang dunia, kayak nggak ada hidup hari esok aja. Cari duit dengan cara nggak benar pun dihajar. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu, yang harus kamu lakukan adalah, kata Yesus, cari dahulu kerajaan Allah dan
kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Semua akan ditambahkan itu bukan urusan kita loh Bapak Ibu. Itu kalimat strukturnya kalimat pasif. Kita subjek tidak melakukan apa-apa, itu pekerjaan Roh Kudus. Bagian kita itu memperagakan kebenaran, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Efektif di kantor, tidak korupsi waktu, kerja dengan baik, jujur, tanggung jawab. Nggak mungkin pimpinanmu nggak lihat kalau kamu ada pembeda dengan yang lain. Betul Bapak Ibu? Lakukan ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka nanti semua ditambahkan. Tapi Pak, saya udah bertahun-tahun Pak masih gini-gini. Tenang. Nggak lama lagi bro. Pimpinanmu tuh di rumah punya anak gadis belum kawin gitu. Dia lihat kelakuanmu baik, jangan-jangan nanti dia, nak sini nak, jadi mantu. Maka semua akan diberikan langsung punya pabrik kamu gitu. Ini ekstrim Bapak Ibu ya, ini ekstrim. Ini ekstrim. Pak, saya nggak khawatir sih Pak. Wah, saya happy hidup saya. Saking saya tidak khawatirnya, saya tahu saya anak Tuhan, saya dipelihara Tuhan, saya nggak kerja Pak. Kok bisa begitu? Iya Pak, burung di udara juga dipelihara Pak. Aku lebih dari burung Pak gitu. Bunga bakung di ladang didandani. Aku lebih dari bunga bakung di ladang. Jadi aku hidup dari kasih karunia Tuhan. Aku nggak perlu kerja, Tuhan pasti dandani. Dulu saya punya teman begitu. Coba perhatikan isi Alkitab. Burung di langit, burung di udara, itu burung yang lagi terbang. Terbang itu capek, dia cari makanannya. Tapi dia tahu Tuhan sediakan, tapi dia harus terbang untuk menggapai makanannya. Bukan burung yang di dalam sangkar, nunggu majikannya kasih. Coba perhatikan isi Alkitab. Bunga bakung di ladang, bukan bunga bakung yang di dalam pot. Kalau bunga bakung di dalam pot nggak disiram mati. Tapi bunga bakung di ladang akarnya terus menjalar mencari makanan, capek juga, kerja juga. Orang suka banyak salah konsep Bapak Ibu Saudara. Dipikir kita anak Tuhan lebih istimewa, nggak usah kerja juga dapat gitu. Nggak bisa. Harus kerja. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang namanya cari itu tidak gampang. Harus ada effort, harus ada usaha. Baru nanti semua Tuhan tambahkan, Roh Kudus akan tambahkan. Nah, saya harus kasih tahu nih. Maka semuanya itu kan akan ditambahkan kepadamu. Itu kan tambahan. Yang utama itu kan kita memperagakan kebenaran di marketplace nih. Maka semua akan ditambahkan. Itu kan tambahan Bapak Ibu. Yang namanya tambahan itu boleh banyak, boleh sedikit, boleh nggak ada. Jangan nuntut Tuhan. Yang penting kita peragakan kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita akan jauh dari kekhawatiran dunia ini. Kita nggak akan khawatir. Karena kita tahu Tuhan memelihara kita. Karena kita tahu kita merasakan Tuhan hadir secara nyata, secara real. Dalam karir kita, dalam perusahaan kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita. Tuhan real. Oleh karena kita merasakan Tuhan real, kita tidak mau melukai hati Tuhan. Walaupun tawarannya banyak. Mungkin ada berkata, Pak Pendeta saya sih mau Pak, tapi saya manusia lemah. Itu paling-paling dah kalau udah manusia lemah ya kan. Penuh dosa dan banyak godaan. Teman-teman saya di kantor semuanya begitu Pak. Kan kamu Kristen, Kristen itu kan seperti Kristus. Ya Pak, dia kan Tuhan Pak. Saya kan manusia, beda Pak gitu. Waktu Yesus selesai dari puasa, Anda perhatikan isi Alkitab. Maka Roh Kudus menuntun, membawa Yesus ke padang gurun untuk apa? Dicobai. Jadi kalau hidupmu banyak masalah, kamu tidak bersalah, kamu tidak bikin dosa, tapi banyak masalah, yakin itu Roh Kudus yang membawa kamu kepada pencobaan. Nikmati pencobaan itu. Dan pasti lihat kemuliaan Tuhan. Kecuali kalau Anda buat dosa ya, saya nggak bisa ngomong. Pak, hidup saya kok banyak masalah banget ya Pak. Saya udah benar Pak, saya udah gini. Roh Kudus bawa Tuhan Yesus masuk ke padang gurun untuk dicobai. Kamu punya paket khusus, Roh Kudus bawa kamu untuk dicobai. Ya Pak, dia kan Tuhan Pak. Yesus pasti menang lah lawan iblis Pak.
Kalau kita kan manusia lemah Pak, tawaran banyak. Pak, Bu, 3 kali Yesus dicobai oleh iblis. Dia tuh tidak pakai kekuatannya sebagai Tuhan melawan iblis. Dia tidak pakai kekuatannya sebagai Tuhan menang atas cobaan itu. Baca baik-baik Alkitab. Dia pakai ketaatannya sebagai manusia. Kalau kamu anak Allah, nih semua nih akan jadi milikmu kalau kamu sujud menyembah aku, kata iblis. Yesus jawab apa? Ada tertulis. Aku mau taat sama yang tertulis. Tertulis di mana? Di Alkitab. Itu pakai kemanusiaan, bukan pakai ketuhanannya. Pakai ketaatan. Jadi tidak ada alasan kita lemah, kita nggak kuat. Yesus sebagai Tuhan dia kuat. Dia kasih contoh buat kita pakai ketaatan. Kalau Anda taat sama perintah Tuhan, taat sama kehendak Tuhan, mau setan segemuk apapun nggak mampu nembus Anda. Tuhan pasti proteksi. Nah itu yang pertama. Aduh, tinggal 1 menit, nggak apa-apa saya ngebut ya. Tadi penghalang yang pertama itu kekhawatiran dunia ini. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Kekayaan itu mamon, dalam bahasa Yunani itu iblis artinya, tipu daya iblis. Tipu daya kekayaan itu bisa bikin firman tidak bertumbuh dalam hati kita. Pingin kaya. Pak, pingin kaya boleh nggak? Boleh nggak Bapak Ibu pingin kaya? Kalau kita pingin kaya, seberapapun yang kita miliki, kita tidak akan pernah merasa cukup. Pingin terus. Kita tidak boleh pingin kaya, kita harus menjadi kaya. Gimana tuh Pak? Seberapapun yang kita miliki, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu orang kaya sesungguhnya dalam perspektif kebenaran firman. Jadi kita nggak punya bola. Orang mau punya apapun, kita merdeka aja gitu, nggak lihat dia terus kita gusar hati gitu. Berapapun yang kita punya, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu orang kaya yang benar. Ketika Tuhan Yesus head to head dengan kuasa gelap, Tuhan Yesus menunjukkan, memberi teladan kepada kita lewat ketaatan Bapak Ibu. Nah kita setiap hari pun dalam marketplace, dalam pekerjaan, dalam keluarga, kita pasti pernah head to head dengan kuasa gelap. Waktu Anda di kantor punya peluang terima komisi gelap dari orang lain gitu, itu head to head sama kuasa gelap loh Bapak Ibu. Waktu Anda sedang keluar kota sendirian, keluarga nggak ikut, istri nggak ikut, terus kamar hotel ada yang gedor, itu head to head dengan tukang pijat itu ya kan, ya kuasa gelap. Itu lagi head to head dengan kuasa gelap. Apa reaksi kita? Itu yang menentukan tindakan kita berikutnya. Itu yang kedua, tipu daya kekayaan. Yang ketiga, keinginan akan hal yang lain. Keinginan apa ini nggak jahat loh Bapak Ibu. Itu juga bisa menghambat firman yang kita dengar tidak bertumbuh. Tuhan itu inginnya hidup kita begini, tapi kita punya keinginan begini, nggak ketemu, tidak bertumbuh firman yang kita dengar. Walaupun yang begini nggak jahat. Pak, saya mau kegiatan misi Pak ke daerah Pak, mau beritakan firman, kan nggak jahat. Masalahnya Tuhan suruh nggak? Kalau Tuhan nggak suruh, kedaginganmu itu pasti jadi keinginan akan hal yang lain. Dalam bahasa Yunani itu epitumia, lust bahasa Inggrisnya, nafsu rendah. Pak, saya pingin gitu Pak khotbah di gereja besar yang sekali khotbah 10.000 gitu. Saking pinginnya cari cara dia, menghubungi bagian administrasinya lah, cari inilah, pokoknya cari cara kenalan dulu lah supaya bisa masuk ke situ. Akhirnya masuk. Kalau Tuhan gak menghendaki, itu di mata Tuhan tuh nafsu rendah. Walaupun baik. Pak, saya gak ke tempat judi Pak, saya ke gereja. Itu mah gak usah diomong lah, itu pasti nafsu rendah. Tapi hal yang baik pun menurut kita, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, itu nafsu rendah di mata Tuhan. Betul Bapak Ibu. Ini yang bikin salah satu firman yang kita dengar tuh tidak bertumbuh, tidak menghasilkan buah.
Sehingga dampaknya apa? Kita gampang terseret pada pola hidup orang dunia. Kita gadaikan integritas kita. Dengar firman ngangguk-ngangguk, setuju. Tapi begitu di dunia nyata, lupa semua, dilanggar, bikin dosa. Bisnis dengan cara tidak benar. Penggelapan pajak. Melaporkan pajak yang tidak seharusnya. Bukan yang sebenarnya. Itu termasuk Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita siang ini periksa diri kita 3 hal ini. Kita bersihkan dari hati kita, supaya firman yang tiap minggu kita dengar tuh kita bisa hidupi. Dan kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kita real menghayati Tuhan ada. Jangan pakai sabuk pengaman pada saat ada kamera di jalan protokol. Begitu jalan bukan protokol, Anda nggak pakai sabuk pengaman. CCTV Tuhan tuh di mana-mana. Tidak pernah ada blank spotnya. Jangan hanya di gereja Anda merasa ada hadirat Tuhan lalu Anda hikmat, ada menghormati hadirat Tuhan. Tapi ketika di dunia usahamu, buat gak bener lagi. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau praktek. Amin. Kalau enggak saya lanjut khotbah lagi nih. Kalau mau praktek mari kita berdiri gitu. Mau praktek Bapak Ibu? Yuk kita berdiri yuk. Mana WL? Kita buka hati kita. Kita minta Roh Kudus periksa dan menyelidiki suasana hati kita. Kita minta Roh Kudus tunjukkan 3 hal ini yang masih ada dalam hati kita. Kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menyingkirkan 3 penghalang ini, supaya firman yang kita dengar tiap minggu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kami memberi diri kami diselidiki oleh Roh Kudus saat ini Tuhan. Lihatlah hati kami Bapa. Kami ingin firman yang kami dengar bertumbuh, sehingga kami merasakan Tuhan ada dimanapun. Roh Kudus tolong kami. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Oh, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Tundukkan kepala, ambil waktu beberapa saat ke depan. Minta Roh Kudus selidiki hati kita masing-masing. Dan yang terpenting, katakan kepada Roh Kudus kita mau bertobat dari cara hidup kita yang salah. Tuhan, kalau selama ini kami begitu menghormati Engkau hanya di ruang ibadah, sementara di luar sana kami tidak peduli sama kehadiran-Mu. Siang ini kami menerima kebenaran firman ini, dan kami setuju Tuhan,
Dan kami berikrar, kami mau menghidupi apa yang sudah kami dengar. Ampuni ketidakmengertian dan kebodohan kami selama ini Tuhan, sehingga kami terlalu sering melukai hati-Mu. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan penjelasan lebih lanjut, lebih detail kepada setiap kami, sehingga kami makin mengerti maksud dari kebenaran firman yang sudah kami dengar ini. Dan terlebih penting, bersama Roh Kudus kami mampu menghidupi firman ini, sehingga kami bertobat dari cara kami bisnis yang sia-sia, yang salah, yang melukai hati Engkau, bahkan melukai sesama. Kami mau benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sendiri menggunakan ketaatan-Mu, bukan ketuhanan-Mu, dalam melawan godaan. Mulai saat ini kami berikrar, kami mau melawan godaan-godaan apapun itu dengan ketaatan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas dan mampu merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga ketika kami pulang menghadap Engkau, Engkau menerima kami di kemah abadi dan masuk dalam anggota keluarga kerajaan Allah di kekekalan abadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Kau dapati Tuhan, Kau dapati aku tetap setia. Materaikan setiap firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Benny yang sudah memberkati kita dengan firman yang luar biasa. Silakan multimedia, kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau sekarang kami ingin memberikan persembahan, Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, dan biarlah Tuhan persembahan ini dapat berguna untuk banyak orang dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat transfer ke nomor rekening yang ada, atau scan QR yang ada di layar dan pada kursi saudara. Bagi saudara yang membutuhkan amplop, saudara dapat mengangkat tangan agar usher dapat menghampiri saudara. Selamat memberi. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari datang dan alami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer. Selasa, 16 Juni 2026 pukul 7 malam di PIC Purindo Mall Basement G4 Zona Merah. Datang apa adanya dan biarkan Tuhan menjamah hatimu. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ, Kamis 18 Juni 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Ruth Julia di PIC Purindo Mall Basement G4 Zona Merah. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Crystal Ministry Puri Intergen Church. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Ilyana Widodo, pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 10 pagi di Main Hall PIC House of Blessing. Puri Intergen Church telah menghadirkan renungan 14 hari yang bertema Gunung Es yang Tersembunyi melalui aplikasi YouVersion yang Anda bisa download di handphone saudara. Melalui renungan ini, kita akan belajar melihat lebih dalam apa yang tersembunyi di balik kehidupan kita, serta memahami bagaimana Tuhan bekerja membentuk hati dan karakter kita. Mari bergabung dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan selama 14 hari ke depan.
Shalom semuanya, ada kabar seru buat kalian. Ganfest is coming! Tanggal 20 dan 27 Juni 2026. Dan siap-siap, karena bakal ada banyak kompetisi seru yang bisa kamu ikuti. Jangan lupa juga, peserta yang daftar wajib sudah tergabung dalam kuliah. Pendaftarannya sudah dibuka sekarang juga. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghampiri helpdesk setelah ibadah selesai, ataupun follow sosial media kami untuk mendapatkan informasi yang terbaru. See you next week and God bless you. Bapak Ibu sekali lagi mengingatkan bahwa ibadah intergen dipindah, bukan lagi di Revival Hall, tetapi setiap Selasa di GBI Puri Indah Mall, di basement, zona merah. Itu aja pengumumannya, mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah hari ini di dalam doa. Mari kita satukan hati. Bapak mengucap syukur buat hari ini, kami telah menutup bulan ini dengan beribadah kepadamu, karena kami yakin dan percaya disitulah letak kekuatan dan pengharapan kami untuk menjalani setiap hari-hari kami. Terus sertai kami ya Tuhan di bulan yang akan datang, karena kami percaya hanya kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang memampukan kami terus berjalan. Karena itu kami juga bersatu hati mengucap syukur untuk hamba-Mu yang telah Engkau utus di tempat ini, Pastor Benny. Kami percaya segala firman yang telah disampaikan pada hari ini, semuanya adalah isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita buka hati. Kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, pulanglah dan terimalah sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai pada Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang setuju Tuhan baik sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.